Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan bisa kembali lagi dalam konten kita yaitu case study. Ya, sebelum saya masuk dalam materi kita pada saat ini, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini ya, Revival of Worship. Dan kalau jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa di-share ya. Oke, saat ini kita mau bicara tentang apa yang akan dihadapi gereja atau negara Indonesia atau secara global seluruh negara setelah pandemi COVID-19 ini selesai ya. Apa yang akan kita hadapi, yaitu kalau kita sering dengar istilah ya dalam berita atau acara apapun, coba Bapak Ibu Saudara juga bisa searching di Google ya, bisa googling lah tentang new normal ya. Nah, yang akan kita hadapi adalah new normal. Apa itu? Yaitu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Wah, jadi memang tetap ya berjalan normal, yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah dan lain sebagainya. Tetapi terlebih khusus kita sekarang mau bahas tentang teknisnya di gereja ya. Apa yang akan gereja hadapi? Nah, semua orang sekarang familiar dengan ya inilah ya, masker. Kemana-mana wajib pakai masker ya. Jangan kaget nantinya kalau kita yang suka nonton di bioskop barangkali ya, semua masuk ke gedung bioskop semuanya pakai masker ya, semuanya ditembak dulu jidatnya ya, bukan ditembak, maksudnya diukur suhu tubuhnya ya, semua harus cuci tangan dulu pakai hand sanitizer ya, semua harus hidup yang bersih, harus hidup yang sehat. Nah, inilah yang akan kita hadapi setelah pandemi ini selesai. Karena kita udah berbulan-bulan ya, kurang lebih 10 minggu ya, 11 minggu udah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini ya, terbiasa pakai masker kalau keluar ya. Dan gereja pun kita juga harus terbiasa. Jangan kaget kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja ya, lalu apa sih yang biasanya kita lakukan di gereja ya? Kalau kita datang ke gereja, pertama kali yang menyambut adalah penerima tamu ya. Jadi ya mungkin kita udah nggak bisa cipika-cipiki lagi kalau ketemu orang di gereja ya, atau agak canggung gitulah ya. Misalnya udah lama nggak ibadah, tiba-tiba ibadah, kangen banget gitu ketemu teman gereja, tapi kita mau salaman takut juga ya. Akhirnya semua ke gereja juga pakai masker ya. Jadi jangan tersinggung juga Bapak Ibu Saudara ke gereja, mau masuk gereja diukur dulu suhu tubuhnya ya. Harus pakai hand sanitizer tetap ya, harus. Kita harus waspada juga dengan COVID-19 ini. Bahkan ini berita menurut WHO ya, diprediksi bahwa virus corona ini nggak bisa hilang, mungkin ya, kemungkinan besar susah hilangnya, atau bahkan juga diprediksi 4-5 tahun ke depan. Karena itu memang masyarakat ya global tentunya kita akan menghadapi new normal, yaitu sebuah kebiasaan yang baru, berjalan seperti biasa. Barangkali di sekolah semuanya pakai masker ya, ya semua terbiasa harus cuci tangan ya. Kalau ketemu orang ya seperti ini yang saya sampaikan adalah misalnya kalau kita ke gereja mau salaman ya, barangkali kita bisa pakai gaya India ya, namaste ya, atau gaya Jepang menunduk ya. Yang penting jangan pakai Wakanda forever ya. Jadi ya sebuah gaya hidup yang baru ya, dan kita harus terbiasa. Dan yang biasa worship leader juga kalau memimpin pujian atau pendeta sedang berkhotbah, and then ya melihat semua jemaat lagi pakai masker ya. Jadi biasanya nih ya, kita memuji Tuhan ini ya, wah tepuk tangan, hebat kita pakai masker, lalu WL-nya jangan bilang
Ya, yang punya iman besar, percaya sama Tuhan, lepas maskernya, gitu ya. Ya, inilah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan kita alami, ya. Tapi kalau pemain tamborin nari gitu ya, sama pakai masker, waduh bisa sesak nafas juga. Jadi ya gimana lah yang lebih bijaknya, dan gereja benar-benar harus siap menghadapi hal-hal seperti ini, ya. Saya rasa bukan suatu masalah yang besar ya, hanya masalah teknis dan tidak mengganggu prinsip firman Tuhan. Tetap menjaga kesehatan tentunya ya. Jadi kita harus siap menghadapi ini. Gereja harus siap ya. Bahkan bukan cuman cara kita bergereja, barangkali di pekerjaan kita, anak-anak yang sedang bersekolah, berkuliah, ya, positifnya dari COVID-19 ini adalah kita juga bisa menambah wawasan-wawasan. Kita bisa bekerja di rumah, kita bisa belajar di rumah, ya. Orang tua juga bisa menjadi guru di rumah dan lain sebagainya. Jadi mari anak-anak Tuhan kita siap menghadapi new normal setelah pandemi ini berakhir, ya. Puji Tuhan angka COVID-19 sudah menurun secara global, ya. Ya, memang masih ada yang terdampak penyakit ini, ada juga yang meninggal, ya, ada juga yang masih berjuang untuk sembuh dari penyakit ini. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita baca dalam Ayub 3 ayat yang ke-25 dan 26, yaitu Ayub 3 ayat 25 dan 26, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah, jadi Ayub berkata ya, Ayub pasal 3 ini firman Tuhan berkata, yang kita takutkan itulah yang akan menimpa kita, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara tahu ya, saat kita cemas, saat kita khawatir, imun tubuh kita itu akan berkurang. Ya, sehingga lebih banyak lagi penyakit yang akan masuk menyerang kita. Kita akan bahas di case study selanjutnya ya. Akibat dari khawatir, iri hati, dendam, ya, ini satu saudara semua ya. Jadi mereka dapat mengakibatkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Jadi lewat case study saat ini saya ingin menyampaikan ya, kita harus tetap siap. Gereja harus tetap siap dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Ya, bukan berarti kita meremehkan penyakit ini. Tetap waspada, tetapi jangan biarkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Tapi mari kita menjaga kesehatan kita, keluarga kita. Ya, tetap sehat jasmani, terlebih sehat rohani. Ya, jadi mari gereja harus siap, dan kalau pandemi ini selesai, kita bisa beribadah lagi. Tetap ikuti anjuran-anjuran pemerintah, pakar-pakar kesehatan yang ada. Pakai masker ya. Bawa hand sanitizer ya. Jangan tersinggung misalnya kalau kita ke gereja mau salaman, halo bro ya. Ada yang ya cukup namaste aja, atau cukup ya enggak apalah, kita harus menghargai ya kebijakan masing-masing orang, dan stay safe ya. Stay at home. Tuhan Yesus memberkati.